Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Maka sebelumnya mari kita bersaat teduh, kita berdoa untuk keluarga kita dan juga kita berdoa untuk jemaat yang lain yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari himnos nomor 19, Mahkotakan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah kita masing-masing. Amin. Dengarlah sabda pembukaan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Sekali lagi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mari kita merespon sabda Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari himnos nomor 18, Damai yang padaku. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ada banyak pemberontakan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka pada pagi kita di dalam firman-Nya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, begini firman Tuhan: jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku segala kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan setia dan mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menolong kami. Tetapi Tuhan, di dalam kehidupan kami, kadang-kadang kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kadang-kadang kami menyakiti sesama kami. Kadang-kadang kami memberontak di hadapan-Mu Tuhan. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami datang dengan hati yang tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau ampuni setiap kami dari segala dosa-dosa yang kami perbuat. Kami mohon Tuhan, bahwa Engkau menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami memohon Tuhan, bahwa Engkau berbelas kasih kepada kami, Engkau bermurah hati kepada setiap kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya terbuka Tuhan, dan Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Maka Tuhan, kami memohon, kami meminta kepada-Mu Tuhan untuk mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan, janji pengampunan Tuhan bagi setiap kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Begini firman Tuhan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari kita memuji Tuhan dari Hymnos nomor 87. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah mengagungkan nama-Mu pada saat ini. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa kami manusia yang tidak luput dari segala kesalahan kami. Tetapi kami mohon Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu Tuhan kami dapat mengerti dan kami mampu melakukannya di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar ini Tuhan menuntun hidup kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan yang Engkau tentukan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa buat hamba-Mu, Pak Pendeta Suar yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa sebagai manusia sangat terbatas Tuhan. Tetapi kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau menolong, ketika Engkau mengurapi Tuhan, maka hamba-Mu boleh berbicara sesuai kehendak-Mu Tuhan. Maka kiranya Engkau berkati apa yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya persiapannya Tuhan pada saat ini boleh Dia pakai untuk boleh memberitakan firman-Mu kepada kami. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong dari awal penyampaian firman Tuhan
hingga mengakhirinya Tuhan. Terima kasih. Doa yang kami panjatkan ini hanya kami panjatkan di dalam Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang saat ini boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Ini minggu ketiga kita beribadah di tempat kita masing-masing oleh karena situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Namun kasih karunia Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekalipun ya dalam suasana kita akan memperingati masa-masa kesengsaraan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana minggu depan hari Jumat kita akan memperingati Jumat Agung. Tapi oleh karena keadaan dan situasi yang terjadi, kita masih belum bisa atau belum tahu apakah kita masih bisa beribadah bersama di rumah Tuhan. Tapi kita tahu bahwa apapun pasti Tuhan menolong kita, memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri apapun itu dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita di dalam situasi-situasi yang sedang terjadi saat ini, sehingga iman kita tidak goyah. Maka mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8. Kita membaca Injil Yohanes pasal 8. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya baca kepada kita Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa
dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menguatkan, menghibur, dan memimpin kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu urapi ya Tuhan, sehingga hamba-Mu diberikan kemampuan untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada kami masing-masing. Jam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai berakhir kami letakkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang boleh menguasai hati dan pemikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam di dalam hati kami dan bisa menghasilkan buah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami meletakkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, ya, kita ambil tadi dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 29, yaitu Dia datang membawa penebusan. Dia datang membawa penebusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca konteks ayat ini, maka kita tidak akan bisa lepas dari ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya diceritakan kepada kita sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang kedapatan atau ketangkap basah telah berbuat zina. Dan pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa wanita ini kepada Yesus. Mereka ingin tahu kira-kira apa pendapat Tuhan Yesus terhadap orang ini. Bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hukuman yang setimpal yang harus didapatkan wanita ini adalah hukuman mati. Di samping itu, tujuan mereka bukan hanya ingin tahu apa pendapat daripada Tuhan Yesus, tetapi mereka juga ingin mencobai daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan mereka sungguh berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika wanita yang kedapatan berbuat zina ini diperhadapkan di hadapan Yesus dengan tuntutan hukum Taurat, yaitu hukuman mati, tapi justru Tuhan Yesus memberikan pembelaan kepada wanita ini. Apa yang saya maksudkan di sini adalah pembelaan bahwa Yesus justru tidak memberikan hukuman kepada wanita ini. Yesus justru tidak memberikan penghakiman kepada dia, karena kita tahu dan Yesus sering mengatakan bahwa kehadirannya, kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk membawa kelepasan. Kehadirannya di tengah-tengah umat manusia yang berdosa, yaitu memberikan keselamatan.
Maka setelah Yesus menguraikan dan juga menjelaskan apa tanggapannya terhadap itu, terhadap sikap atau pertanyaan daripada orang-orang Farisi ini, lalu dilanjutkan tentang Yesus menjelaskan tentang dirinya. Di mana di dalam ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Tuhan Yesus menjelaskan tentang identitas dirinya. Bahwa kehadirannya bukan untuk memberikan hukuman atau memberikan beban untuk menghakimi, tapi kehadirannya justru untuk membawa kelepasan. Kehadirannya untuk membawa penebusan. Kehadirannya untuk memberikan kemerdekaan bagi mereka yang hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya di dalam ayat 12 tadi kita bisa membaca Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya adalah terang dunia. Bahkan lebih jelas dia katakan, orang yang mengikut dia, maka mereka tidak ada dan tidak akan berjalan dalam gelap. Justru mereka memiliki terang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang ini sangat berguna dan sangat berfungsi di dalam kehidupan kita umat manusia. Di dalam keadaan apapun, kita membutuhkan yang namanya terang. Karena dengan terang kita bisa beraktivitas. Dengan terang kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita sulit untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan di dalam kegelapan, tetapi dengan adanya terang kita bisa melakukan segala sesuatu. Namun di sini terang yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan terang seperti matahari, terang bulan, tetapi terang yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah terang hidup, terang dunia. Mengapa Yesus mengatakan manusia perlu terang dunia? Maka kalau kita melihat sekali lagi di dalam konteks yang kita baca tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang dirinya, dan ia membedakan dirinya dengan ahli-ahli Taurat. Ia berkata, aku berasal dari atas, tetapi kamu berasal dari dunia ini. Ayat 23. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Apa maksudnya kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan pembeda antara dirinya dengan orang-orang yang ada di dalam dunia. Dia berkata, aku berasal dari surga, di mana dari surga itu tidak ada yang namanya dosa dan tidak dikuasai oleh dosa. Tetapi kamu yang berasal dari bawah, kamu yang berasal dari dunia ini, kamu dikuasai oleh dosa. Kamu hidup dari dosa. Kamu hidup di dalam dosa. Maka kita bisa melihat apapun yang ada di dalam dunia ini, semua telah dicemarkan oleh dosa. Dan akibatnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika manusia hidup di dalam dosa, ketika manusia telah dikuasai oleh dosa, manusia telah dihimpit oleh dosa di dalam hidupnya, maka Tuhan Yesus sangat jelas mencatat itu atau menyatakan itu kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, atau orang-orang yang sedang mengikut dia pada saat itu,
bahwa orang-orang yang hidup di dalam dosa telah dibutakan oleh dosa. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ayat 27 kalau kita baca di situ dikatakan, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas sekali dalam firman Tuhan kepada kita bahwa ketika dosa menguasai kehidupan manusia, maka manusia sulit mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sulit memahami apa yang Tuhan mau. Tapi justru sebaliknya, bahwa ketika dunia ini telah dikuasai oleh dosa, maka apa yang terjadi? Seperti tadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang datang membawa seorang wanita yang telah berbuat zina. Itulah kecenderungan di dalam keinginan dunia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Inilah keadaan dunia yang terjadi, bahwa manusia hanya melihat keegoisan di dalam hidup mereka. Ada kesombongan, ada kemunafikan, ada keserakahan, bahkan keinginan-keinginan daging. Itu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Manusia yang telah dikuasai oleh dosa, maka sulit untuk mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam ayat 34 dikatakan, kalau kita baca di dalam ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Orang yang ada dan hidup di dalam dunia, di mana dunia ini telah dipengaruhi dan telah dicemarkan oleh dosa, maka ketika ia masih ada di dalam dunia, maka kehidupannya pasti terpengaruh oleh dosa. Maka Tuhan Yesus berkata, manusia adalah hamba daripada dosa. Hamba dosa, dipimpin, dikuasai, dituntun, dikendalikan oleh dosa dalam hidupnya hari lepas hari. Dan kita bisa tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun dia, manusia tidak ada yang kebal terhadap yang namanya dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah ketika mereka jatuh di dalam dosa. Contoh-contoh yang nyata sekarang ini kita bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di setiap sisi kehidupan, keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, maka tidak ada yang namanya tidak tercemar oleh dosa. Beberapa hari yang lalu, di dalam suasana keadaan yang sedang terjadi saat ini, saya mendapatkan video, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana di sebuah negara, di situ di video itu digambarkan tentang kehidupan orang-orang yang sudah lagi tidak memperhatikan yang namanya kesusilaan, tidak lagi hidup di dalam norma-norma yang benar. Pergaulan bebas terjadi, keinginan masing-masing mereka coba ungkapkan di dalam sikap hidup manusia mereka. Mereka menyakiti satu dengan yang lain, melakukan tindakan pembunuhan, iri satu dengan yang lain, menghakimi satu dengan yang lain, melakukan segala sesuatu dan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peduli lagi bahwa apa yang mereka perbuat adalah dosa di hadapan Tuhan. Namun kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di pagi ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Karena apa? Ia mengingatkan kita
bahwa ketika manusia telah hidup di dalam dosa, maka apa yang terjadi? Tadi Tuhan Yesus berkata, kamu akan mati. Apa artinya mati, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mati dalam bagian ini adalah bukan saja manusia terpisah, hidupnya terpisah antara tubuh dan jiwanya. Virus corona mengakibatkan kematian massal di beberapa negara. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi kematian yang sesungguhnya adalah ketika terjadi keterpisahan kita dengan Allah. Persekutuan kita dengan Allah jauh. Dosa memisahkan kita dengan Allah. Dosa membuat hubungan yang dulunya begitu akrab dengan Tuhan, tapi sekarang mulai renggang. Bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Maka ketika hal itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, kamu mati terhadap dosa. Ketika manusia masih hidup di dalam dosa, maka mereka akan mati. Tapi sekali lagi di dalam bagian ini kita bisa bersyukur karena apa? Kehadiran daripada Tuhan Yesus ketika ia ada di tengah-tengah dunia ini, justru ia datang untuk membawa kebebasan. Ia datang untuk membawa kelepasan bagi manusia yang berdosa. Maka menarik kalau kita membaca di dalam ayat 21 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Ya. Apa maksudnya di bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, ketika saya coba merenungkan bagian ini, dikatakan aku akan pergi. Di sini adalah Yesus sedang berbicara tentang keadaan yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan yang terjadi dalam hidupnya, di mana ia akan ditangkap, dikhianati, kemudian disalibkan, bahkan mati di atas kayu salib. Dan dia berkata, aku akan pergi. Kamu tidak akan bisa bertemu aku lagi. Bahkan ketika dia berkata, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ya, kerinduan mereka untuk mencari Yesus baru ada ketika Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Baru mereka memiliki kerinduan untuk mencari Yesus. Ketika Yesus masih ada di tengah-tengah mereka, apa yang mereka lakukan? Justru mereka menolak kehadiran daripada Yesus. Ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus melakukan banyak hal, perbuatan-perbuatan ajaib. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Justru mereka selalu menolak kehadiran daripada Yesus. Mereka tidak ingin selalu bersama dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di balik daripada pernyataan ini mengingatkan kita sebenarnya apa? Ketika masih ada kesempatan, di mana ada waktu bagi kita untuk mencari bertemu dengan Tuhan, maka carilah Tuhan. Ketika masih ada waktu di mana Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik bagi kita, maka temuilah Tuhan. Sekali lagi di dalam video yang juga dikirimkan, yang saya dapatkan Bapak, Ibu, dan Saudara, di sebuah negara, kalau nggak salah itu negaranya Spanyol, ya, karena begitu besar dampak daripada COVID-19 itu di negara Spanyol, maka ada di sebuah tempat di mana di situ ada orang-orang datang berdoa di jalan-jalan. Ya.
Mereka menyesal. Timbul pertobatan massal. Mereka mau kembali kepada Tuhan. Mereka mau mencari Tuhan. Di saat-saat seperti ini, mereka mau kembali kepada Tuhan. Dan kita bersyukur untuk hal demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena Tuhan tidak langsung membinasakan semuanya. Tapi Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang mencari, menyesal, dan bertobat daripada segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena kalau kesempatan itu tidak ada, maka apapun upaya yang kita lakukan, maka itu adalah kesia-siaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kesempatan yang ada itu, maka marilah kita sebagai umat Tuhan untuk datang mencari Dia. Maka di dalam ayat 24 lebih lagi dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan memberikan satu jalan keluar di dalam kehidupan kita. Bahwa akibat daripada dosa, tadi saya katakan akibat daripada dosa, maka akan mendatangkan kematian kepada kita. Tetapi kehadiran daripada Yesus, Dia ingin memberikan jalan terbaik bagi kita. Dia akan membukakan jalan itu. Dia akan memberikan penyelamatan itu kepada kita. Maka sangat ditekankan di sini di dalam ayat 24 itu. Jika kamu tidak percaya, kamu akan mati dalam dosa. Kalau saya coba balik itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jika kamu percaya, maka kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Tuhan Yesus memberikan satu jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita mau percaya, ketika kita datang, ketika kita mau berbalik kepada Dia, ketika kita mau datang kembali kepada Dia, maka kita akan menikmati yang namanya keselamatan itu. Sekali lagi di dalam momen Jumat Agung ke depan, kita kurang tahu apakah kita masih bisa beribadah bersama atau masih ibadah di rumah-rumah. Sekali lagi di situ mengingatkan kepada kita tentang kasih dan pengorbanan Tuhan yang besar bagi kita. Ia telah mati bagi kita. Ia telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Ia telah merelakan hidupnya digantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih Allah itu kepada kita umat manusia. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan, maka marilah kita percaya kepada Dia. Marilah kita mau menerima akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi lepas pribadi. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Karena apa? Karena di dalam ayat 26 jelas sekali dikatakan bahwa Dialah yang telah diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu selanjutnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang ini, bahwa kehadirannya di tengah-tengah umat manusia adalah untuk membawa karya penebusan, pembebasan daripada hukuman dosa. Tentu ini tidak mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Yesus mau berkorban bagi kita, itu bukan hal yang gampang. Tapi kita bersyukur karena apa? Tuhan Yesus mau melakukan itu di dalam hidupnya.
Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di situ satu keagungan yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Betapa berat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk membawa penyelamatan bagi manusia. Di dalam kasih-Nya yang begitu besar, ia mau berkorban. Tapi ia memiliki satu keyakinan, bahwa ketika ia menjalankan misi Allah itu, Allah Bapa tidak meninggalkan dia. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Ia selalu menyertai. Ia selalu memimpin. Ia selalu menuntun. Bahkan ia memberikan kekuatan. Karena apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekalipun berat, kita tahu pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Secara manusia ia berkata, Tuhan, Bapa, lepaskan aku daripada cawan ini. Tapi jangan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ketaatan mutlak kepada kehendak Bapaknya ia lakukan. Dan ia mampu melewati itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Bapa selalu bersama dengan dia. Karena ia melakukan apa yang berkenan kepada Bapaknya. Maka apa pembelajaran di dalam kehidupan kita juga, Bapak, Ibu, dan Saudara? Sekali lagi, bahwa ketika manusia hidup di dalam dosa, maka apa yang terjadi? Maka manusia akan mengalami yang namanya mati. Tetapi melalui iman dan percaya kepada Yesus Kristus, maka manusia dibebaskan dari hukuman mati itu. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Yesus membuat kita bisa menikmati yang namanya anugerah keselamatan. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari apa yang kita bisa lihat di dalam konteks ayat ini, bahwa di dalam rangka Tuhan Yesus melakukan tugas tanggung jawabnya, ia tidak takut seberat apapun, karena ia tahu bahwa Allah Bapa selalu menyertai dan memimpin hidupnya. Itu juga harus menjadi keyakinan dalam kehidupan kita. Di dalam mengikut Tuhan, sekalipun itu berat, sekalipun ada banyak persoalan yang kita hadapi, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, mari kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebagaimana ia menyertai Yesus, demikian juga Tuhan selalu menyertai kehidupan kita apabila kita senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu ini, mari kita kembali coba merenungkan tentang kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Ia telah mati untuk menyelamatkan kita. Ia telah mati berkorban bagi kita. Maka marilah kita mau mengikut Dia di dalam kehidupan ini. Dan percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, seberat apapun situasi yang kita hadapi saat ini, janji Tuhan senantiasa iya dan amin dalam hidup kita. Iya dan amin. Bahwa Ia selalu menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya ini menjadi kekuatan kita untuk kita bisa berjalan di jalannya Tuhan. Mari kita merespon akan kebenaran firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari himnos nomor 16, harap pada tangan yang kekal.
bangsa ini segera dipulihkan dari situasi yang sedang terjadi. Kita juga berdoa supaya kita sebagai umat Tuhan tetap diberikan kekuatan dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita bisa melewati situasi ini dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu dan Saudara untuk ibadah-ibadah ke depan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong, sehingga pada waktunya kita boleh bersama-sama kembali beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, tiada henti kami bersyukur kepadamu karena besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu telah menyertai kami di dalam minggu-minggu ini. Sekalipun ada banyak hal yang kami hadapi, tetapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk situasi yang sedang terjadi, keadaan-keadaan yang sedang menghimpit kami saat ini, khususnya penyebaran virus corona, yang akhirnya Tuhan membuat ibadah-ibadah yang semestinya kami boleh ibadah bersama-sama di dalam rumah, tetapi oleh karena mengantisipasi situasi yang terjadi, sehingga kami harus beribadah di tempat atau di rumah kami masing-masing. Namun tidak mengurangi akan persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami merindukan, biarlah pemulihan boleh terjadi. Virus corona ini boleh berhenti ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu, bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami saat ini yang telah bekerja begitu keras ya Tuhan, menghimbau, memberikan perintah, memberikan solusi-solusi yang apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai rakyat, sehingga penyebaran virus ini tidak semakin hari semakin tinggi ya Tuhan, tetapi kami bisa mengurangi ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami juga boleh taat kepada himbauan daripada pemerintah. Berikan hikmat bijaksana kepada pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga mereka tetap bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kami sebagai rakyat ya Tuhan, biarlah kami taat kepada apa yang telah dihimbau oleh pemerintah. Dan khususnya kami sebagai umat, biarlah kami bisa menjadi umat yang taat, yang senantiasa boleh mengikuti himbauan-himbauan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ini di dalam tangan pimpinan. Kami berdoa saat ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, di tempat kediaman mereka masing-masing. Tuhan, ada banyak kerinduan bagi kami untuk boleh bersekutu bersama, seperti dahulu, bersama-sama beribadah di dalam rumah. Tetapi oleh karena situasi sehingga kami harus berpisah dan beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati satu persatu jemaat, keluarga demi keluarga. Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Kami juga tahu Tuhan, dengan keadaan yang sedang terjadi ini memberikan dampak yang sangat besar. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan kami jalan keluar dalam situasi ekonomi. Ya Tuhan, tolong sehingga ada jalan keluar dari keadaan yang sedang terjadi. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat. Engkau memelihara
Engkau menjaga, bahkan Engkau mencukupkan segala apa yang diperlukan. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka, sehingga mereka juga tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala berkat pimpinan-Mu bagi kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati segala berkat-berkat anugerah Tuhan itu. Kami berdoa untuk sinode kami berdoa untuk STT Saleh, kami berdoa untuk Yayasan Elios, kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang saat ini boleh melaksanakan ibadah online. Ya Tuhan, berkati semua ibadah ini. Dan jemaat-jemaat siapapun ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati persekutuan di rumah kami masing-masing. Dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kehidupan kami di dalam memasuki minggu yang baru ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan memiliki satu komitmen bahwa kita mendengar suara Tuhan, bahwa kita mengikut Tuhan selamanya. Karena di luar Tuhan tidak ada yang menjamin keselamatan kita, tetapi di dalam Yesus ada jaminan keselamatan kita. Mari kita menyanyikan pujian dari Hymnos 304, Aku dengar Yesus memanggil. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujian 304, Aku dengar Yesus memanggil, bait yang kedua. Meski jalanku langkahmu, meski jalanku langkahmu, meski jalanku langkahmu, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus